Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min khuliyihim 'ijlan jasadan lahu khuwar. Alam yaro annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Wattakhadha lan ngalah utawa nggawe sapa kaum Musa, sapa kaum Nabi Musa. Jadi mimba di saking sause Nabi Musa. Ba'da zahabi tegese sause budalane Nabi Musa. Ilal munajati maring munajat, maring ketemu pangeran. Min khuliyihim saking perhiasane kaum Musa. Ini kumas. Allah di rupane khuli ista'aruhu kang padha nyileh sapa kaum Musa ku ing khulihim. Ista'aru kang padha nyileh sapa kaum Musa ku ing khulihim min kaum Firaun saking kaum Firaun. Di illati ursin sebab nganggo alasan tinggo pesta atau tinggo acara. Fakak ya moko ijak karya apa khuli indarum ana ing sandinge kaum Musa. Ngalap ijlan ing pedet ing anak sapi. Sohu ingkang memahat utawa ingkang nyetak ing ijel lagum kedue kaum Musa. Minhu saking khulihim sangka wong punika wau napa jenenge mas-masan sapa atamiri sapa Musa atamiri. Ngalap jasadan ing rupa dadi jasad, dadi fisik, dadi patung. Badal nute dawuh jasadan dadi badal lahman tegese rupa daging wadaman lan getih. Lagu kang yu tetep kedue ijel khuwarun utawi ana swara. Sautun tegese ana swara isma'u kang iso didengar apa saut. Niki dawuh Imam Suyuti yusma'u kang iso dikrungu apa saut. Ingkola berubah apa istilah ijel sing min khulihim to ingkola dadi malih apa patung maksudnya berubah apa patung kadari kakale kaya mengkono-mengkono lagu kuat biwat itu robi kelawan nyalehno utawa meletakkan turok ini ku debu Allah di kang akhodahu kang ngalap sapa samiri ku ing turok min hafiri farosi Jibrila saking teracake sikil sampil sing didamel apa jenenge jelamaan. Telacake jarane Jibril fi famihi ing dalem cangkeme ijel. Fa inna asaruhu mongko satene asare ikilah hafiru farosi Jibril wa hayatu iso ngekeki penguripan. Sima ing dalem perkara juga ukang den selehno apa farosi Jibril to hafiru napa asaro fi ing dalam fam. Wa maf'ul itakoda asani te maf'ul itakoda asani mahdhufun den buang. Ilahan tegese mereka ngalap dadi pangeran. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Alam yarau ana ora padha ningali sapa kaum Musa. Annahu sak temne ijel sing gawean. Iku la yukallimuhum, iku ora iso ngomong apa ijel rum ing kaum Musa. Walayat dihim lan ora iso nunjukna apa ijel him ing kaum Musa ora nunjukna sabilan ing dalan. Pakai pamoko kaliko ya apa ya sakhiru ngalap utawa pakai pamoko kaliko ya apa yutakhudhu den alap apa ijel den alap ilahan ing pangeran. Ittakhudhu wa kanu zalimin. Ittakhudhu padha ngalap sapa kaum Fir'aun ku ing ijel ilahan ing pangeran. Wa kanu lan ana sapa kaum Musa iku zalimin iku zalim kabeh. Bittikhadihi kelawan ngalap ijel. Walamma sukita fi aidihim, walamma sukita lan cumangsane den runtuhno. Maksudnya dipermalukan fi aidihim dalam tangan-tangane kaum Musa. Ini kinayah sangka diruntuhno, asumsi yang diruntuhkan. Enasimu tegese betul sapa kaum Musa ala ibadatihi ing atase nyembah ijel. Waro alang padha ningali sapa kaum Musa ya alimu tegese ningali sapa kaum Musa. Annahum qadlu saat temen kaum Musa ikut dulu teman-teman sesat sopo kaum Musa biha kelan ikilah ibadah ning ijel.
Wadali kau te mengkono ro'aw anakum qatlu. Wadali kau te mengkono ru'yatu anakum qatlu. Iku badha rujuki Musa sawise baline Nabi Musa. Kalau mongko padha matur sapa kaum Musa la ilam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khosirin. La ilam yarhamna menora melatina kita sapa rabbuna sapa pengiran kita. Wa yaghfir lana ora nyepura sapa rabbuna lana maring kita. Bilia iklan ya wa ta'ilan tak. Jadi sebagian qiraah wa taghfir lana. Fihi ma ing dalam masalah yarhamna lan yaghfir lana. Di wonten sing la ilam tarhamna wa taghfir lana. Lana kunana iktine ana sapa kita minal khosirina iku setengah sangking wong sing ketun kabeh. Wala maro jalan semangsane bali sapa Musa ila kaum Nabi Musa bali sang munajat khotbana hale susah hale emosi hale duka murka minjiatin sangking arai kaum. Asifan tur banget susah syadi dal husni tekse banget susah. Kala dawuh sapa Musa lagu maring kaum bi sama kholaf tumuni minta. Bisa iku elek banget apa mak perkara. Bisa elek banget apane khilafatan, apane napa tak tinggal. Ora tumune kang ninggal sira kabeh ning ingsun hari ila khilafah. Mimba disanging sawise ingsun. Khilafah hukum utawi pergantian sira kabeh. Hadihi rupane ila khilafah. Haitu asraf tumnalikane sekirane nglakoni sirik sira kabeh. A'ajil tum amra rabbikum. Ajil tumono to gawe kesusu sira kabeh amra rabbikum ing keputusan pangeran sira kabeh. Wal kala numikana sapa Musa al-waha ing pira-pira sabak utawa pira-pira kertas pira-pira loh. Al-waha Taurat iki pira-pira loh utawa sabake Taurat. Hodoban krono duka krono murkali robbi demi pangeran Nabi Musa. Fatakas sarat mongko dadi pecah apa al-wah. Wa kodalane kal sapa Musa bi rosi akhi lawan sirae dulure Musa. Gini ku Harun. Bisa iki tegese kelawan rambute Harun. Biyamini kelawan tangan tengene Musa. Walik ya dihilang nyekel ing jenggote Harun bisimali kelawan tangan kiwane Musa. Ya ruhu ilahi. Kang narik sapa Musa ku ing Harun ilahi maring Musa ditarik kodokan krana duka krana murka. Kala matur sapa Harun yakna Umar, duh anak ibu ingsun. Bikas sing kelangkat roime mafaksilan paksaime. Aro kang ngertakno sapa Musa ummi, yakna Umar sami kalan maknane yakna ummi. Wa zikruha ta nutur ummun, anake ibu iku aqafu iku luwih ngekeki rasa welas likor bihi maring atine Nabi Musa. Dawe Nabi Harun innal qauma tat'afuni wa kadu yaqtulunani. Innal kaum sak temne kaumku istat afuni iku padha melemahkan sapa kaum ni ingsun. Waka dulan meh sapa kaum ekor tegese mendekati sapa kaum yak turunani padha mateni sapa kaum ni ingsun. Fala tusmit bial akta. Fala tusmit mongko aja gawe seneng sira. Fala tusmit mongko aja gawe seneng sira. Tu faris tegese ngekeki seneng sira bi sebab peristiwa ingsun. Kowe jogeman ngekei kesempatan seneng al-a'da ing pira-pira musuh. Biiha natika sebab oleh ngenyak sira. Iya ya ingsun. Wala tajalilan ojo gawe sapa sira. Ni ingsun mbok dadekno sapa gawe mal kaum zalimin sertane kaum-kaum sing zalim. Fi ibadah iki sebab nyembelih anak pedet filmu aku dadi ing dalam masalah sanksi, masalah dialog di sanksi. Kala matur sapa Nabi Musa Rabbi ufri, Rabbi jebera ingsun ifir kula aturi ing pura panjenengan lima ingsun. Maring perkara sona atu kang agawe sapa ingsun bi akhi lan dulur ingsun. Wali akhi lan jenengan nyepura maring saudara ingsun dulur ingsun. Asrokahu fid du'a. Nyakutokno sapa Musa atau melibatkan sapa Musa ing akhi fid du'a ing dalam doa. Irdoan karena nyenengno lagu maring akhi. Wajab alang krono nolak lisa tadi maring untungnya musuh atau maring untungnya musuh dengan gampang pilih lawan ah. Wadah kita alang kalau aturi ngelodoro panjinan ing kita.
Wa adkhilan kuaturing lebokna panjenengan ing kita fi rahmatika ing dalam wa adkhilan kuaturing lebokna panjenengan ing kita fi rahmatika ing dalam rahmat panjenengan. Wa anta khalide panjenengan ku arhamur rahimin iku luwih welase. Wa anta khalide panjenengan ku arhamur rahimin luwih welase zat sing welas. Terus qala ta'ala innal ladzina takhudul ijla sak tamene wong sing nyembah pedhet ilahan hale pangeran. Atau ilahan ing dialog pengiran, iku saya lalu. Iku bakal merkoleh, bakal mengenani hum ing aladina apa hodobun, apa kedukaan, kemurkaan, ada pun disiksa. Mirabbihin sanging pengirane aladina. Wadilatan dan kehinaan fil hayatid dunya ing dalam penguripan dunia. Fa'udiku mongko den siksa sapa aladina bil amri lan kaperintah dikot li anfusihim lan mateni awak dhewe ne aladina. Wadribat lan den pastekno alihi mengatasi alladzina apa azillah apa kehinaan ila yaumil kiamat maring dina kiamat. Wa kadzalika najzil muftarin. Wa kadzalika lan iku mungkon-mungkon kabeh kama jazina. Kaya oleh males ingsun ing alladzina najzil malek ingsun al-muftarina ing pira-pira wong sing gawe-gawe, wong sing gawe kedustaan. Anillahi saking Allah atau tentang Allah. Bil israki kelang nglakoni kemusyrikan wa ghairihi lan liyane isra. Wong iki sak kodia sak paket kula terangaken mulai napa. Mulai wattakhudha qaum Musa min ba'dihi min khulihim ajlan jasadallahu kuwat. Wah cerita ini dimulai saking saat sampunipun Nabi Musa mengalahkan Fir'aun karena Fir'aun tenggelam teng Laut Merah. Niku dijanjeni pangeran Musa kowe nak sause ngalahno Fir'aun. Kowe tak kei Taurat. Sebab niku sause Fir'aun tenggelam teng Laut Merah. Nabi Musa nagih janjiku teng pangeran. Walhasil intine cerita Nabi Musa disukani kesempatan ketemu pangeran teng Turi Sina. Satu gunung teng kawasan Palestina teng Turi Sina. Kemudian Nabi Musa secara organisasi, secara kelembagaan dakwah niku pasrah teng adik. Fakhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin. Harun pernah kakak, dulur kakak. Harun masalah umatku tak pasrahno kowe. Mun walhasil akhirnya Nabi Musa berangkat teng Turi Sina untuk mengambil kitab Taurat. Lama masa Nabi Musa meninggalkan kaumnya. Ini ku 40 hari. Niku masa-masa sing dimanfaatno Musa Samiri untuk bikin patung sing kemudian membelokkan mereka dianggap pangeran. Kalau cerita secuplik tentang Musa Samiri. Musa Samiri niku satu orang yang dengan pengetahuan ilahiyah. Ini eling-eling. Jadi versi mulai zaman Nabi Nuh sampai kiamat. Itu selalu ada orang-orang sesat yang bisa menerobos kunci-kunci arah, termasuk Ismul A'zam, termasuk kekuatan-kekuatan gaib. Sesama ke jaduke kiai, be wali, ya podo be jaduke paranormal. Misalkan rasa kaget. Jika ke kiai nak disantet paranormal ya loro tenan. Kadang balas ya ra kuat, niku mulai riyen iki iso ceritane ngoten. Karena sejarah mulai Nabi Nuh ngantos kiamat itu sama. Kekuatan orang soleh dan dolim itu sama. Sama-sama punya hak untuk mengakses arah. Cuma cara mengakses yang satu diridhoi pengiran, yang satu sebagai istidrak, ujian. Kalau ada bukti banyak secara sejarah, secara referensi, secara marojek. Zaman Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura itu seorang yang kenal Ismul A'zam. Siapa saja yang berdoa pakai Ismul A'zam mesti mustajab. Bal'am tokoh populer di kawasan Bani Israel, tokoh populer. Sufi dan kemudian Bal'am oleh orang-orang kaya itu disewa kon melawan Nabi Musa. Dan melawan itu Nabi Musa. Itu berkali-kali itu betul turun. Karena Bal'am tahu kalau Nabi Musa itu Nabi, tidak bisa dilawan. Dirayu satu kali nggak mau, dua kali nggak mau. Ini gue ceritanya kayak perkara duit. Pertama ngerayu ini salam tembak, cara tak ini boleh 10 siksa, rapati mandi. Dinaikkan 50
juta. Mulai mikir barang. Tawaran kedua mulai nopo. Warung dinaikkan lagi cara saat ini pun ratusan nopo juta. Mikir. Makasih lagi gelem. Gelem. Yang baik maksud Nabi Musa supaya tidak bisa menguasai Palestina. Jadi intinya cerita Nabi Musa itu saking Mesir. Setelah kalahkan Fir'aun, migrasi ke Palestina. Di Palestina sendiri itu sudah ada komunitas orang-orang kaya, kaum Jabarin. Nah, komunitas ini kemudian memanfaatkan kecanggihan Balaam atau kesaktian Balaam untuk melawan juga Nabi. Sama ada cara partai yang nak kiai gitu hijit, juga partai dia menyewa kiai yang punya apa? Hijit. Itu mau cerita kuno, adu apa? Terus akhirnya orang kelasnya hijab Nasr, Nabi Sefi menang di. Itu kan buatan karu-karuan. Karena Allah bersumpah, sopo wongin dungo be aku nganggo Ismul Azam tak sembah. Kalau amdungo dituruti be pangeran. Karena sesuai janjine pangeran, nak wong sing dungo nganggo Ismul Azam nopo? Dituruti. Walhasil Nabi Musa akhirnya bingung tenan, teng orang-orang tinggi bingung tenan. Dan Nabi Musa wong nabi orang-orang pasar. Gusti, kula nganti ngeten iki wong apa? Wong kula nabi kok nganti kalah donga, kalah pasuk. Pokoknya kula jenengan menang lho. Nah, dene duwe sebab apa? Saya konsultasi dengan pangeran. Terus diceritani bahwa Musa kamu itu dipasutna oleh orang ini karena disewa oleh orang ini. Nabi Musa ngendikan over, jangan misalnya ekstrim ini tidak akan jadi syariat, ini tidak benar karena meskipun perilaku Nabi Musa tidak akan jadi syariat karena syariat ini tidak dipakai Nabi Muhammad. Dia pun Gusti nak ngoten, tiang patut ngoten itu kudu mati melet terus mati mati, jadi terus masuk mana. Walhasil intinya dituruti pengiran. Ini yang disebut wasfu alaihim naga alladzi atenahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'na biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Famathaluhu kamathalil kalbi intah bil aliyal atau tatrukuna wa. Mulai peringatan kita kangge kula jenengan kangge para kiai. Bahwa orang sing atena ayatina. Ini ngene tenan. Ini ayatnya sorry. Ini bukan mafhum dari seorang ulama atau tafsir dari seorang ulama enggak, tapi sorry kul ayat nggih, satu ketentuan yang pakai sorry kul ayat nggih. Cara bahasa Inggrisnya redaksinya itu sangat eksplisit. Jadi jelas. Cara bahasa usul fikih apa? Binasin sorihin. Atena ayatina, bahwa orang yang sudah menurut Allah diberi ayat-ayatnya, cara tadi ulama kiai, itu tidak ada jaminan tidak pansalah kominha. Tidak ada jaminan bahwa ayat itu akan abadi di hatinya. Bisa saja insalah kominha, bisa lepas. Nah, lepas itu paling mudah karena dia walakinnahu akhlada ilal merasa abadi di bumi. Wattaba'an hawa dan mengikuti hawa nafsu. Ini ku Balaam gila kehormatan, gila popularitas. Dia ini kepengen buktekno, nak duwe Ismul Azam. Dia ini bisa buktekno tenan. Walhasil Balaam adalah tipikal seorang ulama sing senang duit, senang pengaruh. Dia ngelawan kebenaran rupanya Nabi Musa. Iku fansalah kominha fa'at ba'aru syaitan fakana minal. Walau syi'na la rafa'na biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Normalnya wong ngapal Quran, wong alim, wong ngapal hadis iki mestine normale walau syi'na la rafa'na biha, kudune dadi mulya, terhormat. Tapi kadang walakinnahu akhlada ilal ardi. Kadang seorang alim, seorang kiai, seorang wali kadang merasa dekat dengan bumi, lebih dekat ke bumi ketimbang ke arah. Saya kaya kula diridani pangeran ora rapati kepikiran, penting duwe akeh. Kita lebih tersiksa saat ada punya uang ketimbang mempertanyakan aku saiki posisiku diridani pangeran tahu? Kita lebih sering mempertanyakan masa depan kita gimana agak tinggi dari jabatan. Itu lebih sering ketimbang kita mempertanyakan masa depanku diridani Allah tahu? Ini jenis akhlak dari laut. Dia sering berkomunikasi hal-hal yang berbau bumi. Dari kalau pulau jadi kiai, umatku tambah akeh, tak tambah surut ya. Wong sing seneng aku tambah akeh, tak tambah ora.
Terus yang seneng tenanan surut apa tambah naik. Nah itu ulama ini jenis akhlaknya hilang. Dia sering berkontraria dengan bumi, dengan sesuatu yang profan, yang makhluk. Wasabah kalau sudah begitu masih ngikuti nafsu. Karena sudah tidak asik dengan Allah, tapi asik dengan makhluk. Nah, ulama atau siapa saja wali yang begini, dia pasti akan jatuh. Dicontohkan pangeran secara ekstrim, kama saluhu, kama salilkan. Nah, wis ngono koyo asu. Intahmil aliyal has, atau terguna bosnya. Buk ketak ya melet-melet, melaku rana popo ya melet. Pas roh duit yang melipati hijau, pas neng kamar bayang nonton duit. Jadi podo aja, itu mak pas konangan, itu mak pas rakonangan, gitu apa? Udah kumpul ele-ele uang. Sebab itu, mitos-mitos samawi itu semenjak dulu tidak pernah hanya dikuasai orang soleh. Kalau itu tahu dia jual. Terus diteruskan ketika era Musa Samiri. Musa Samiri itu orang Jawa itu gak ada primbon. Di antara primbon itu ada panduan. Nah ada malaikat medun ning bumi. Iku lemah atau teracak sing tau didai. Napa? Jaran atau kuda Jibril itu jadi kehidupan. Dia primbon. Ada yang sesat tapi nyetel primbon. Ya kayak santri lain dia primbon. Juga ada kayak paranormal di primbon kejawen, santri di primbon di. Aduh ya, serem tenan. Ada lagi gue seminggu yang lalu dengan pondok pulau itu. Dari santri-santri dari kota-kota itu, orang gemah sebuti kesuatan dong ya. Dan kalau lagi biasa, kalau kan makomnya mungkin biasa. Nah terus bunjiwan itu santet terus, santet terus dia. Lihat sebuti. Sama aku udah punya rokok, berarti rokok biasa, kalau kan biasa. Tapi mereka punya primbon, bahwa yang kayak itu jenisnya santet. Santet jadi primbon, yang itu jenis santet. Nah karena sama-sama punya primbon, ini yang Musa Samiri itu ngerti. Pas ono kejadian Jibril turun, ya wonten peristiwa yang Jibril turun, penghasil itu dia memanfaatkan itu. Jupuk turok, sing nate dari Jibril. Hasil tidak kok dengan satu patung, lewat mukjizat itu patung itu nyuwok. Sekarang terjadi nyuworo, ini versi Imam Suyuti, Lahman Madaman. Patung itu menjelma, terus daging tenang, ada darahnya kan. Tenang, sama patung yang benda mati, kemudian koyok benda hidup, ada darahnya, ada daging, itu boleh. Ya tentu kan ada, apalagi di era itu. Wah, terus, misalnya mirip komentar enak. Iki pengeran. Buwe itu nabi. Pengeran ini kira digul ini dua gunung. Jadi nama dari Nusa Tamiri fanasia. Jadi Musa itu piye? Hada ilahukum wa ilahu Musa fanasia. Maksudnya pengeran nang kene, tapi saking bendone Musa malah digul ini dua gunung. Itu enggak ada Islam kejawen. Pengeran ono nang ati. Salat itu cukup belik. Kok grudak-gruduk ngambungi ta itu bendone ra karo. Dia bodoh berguna. Islam kejawen sing ora salat bentokno sing so pengiran ning ati. Dikelak-kelati ning tetel lao. Salat cukup ning ati wong pengiran ning. Wong salat kok kudu madhep mulang pengiran ning pulang. Demetan yo wae teng Yogyakarta. Kira-kira ra karwane iki. Lho niku cara kok takoki bodoh ora sampeyan. Wong pengiran kok duwe arah kok kowe madhepmu. Apa pengiran mak nengku mulai dari akaruman, mulai bisa sesat yang mulai, wong soleh yang mulai, bodoh mulai, ini pada urusan kebenaran, kalau hisbim bimala dehin nopo, setiap kelompok akan bangga dengan pilihannya sendiri-sendiri. Walhasil Musa Samiri itu sukses mengelabui kaum Musa untuk menyembah pedet itu. Mereka muni hada ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Tapi piye wae patung pedet iku umpama iso omong lain ya omong-omong sing sifate niku nggih tidak ideal. Mulane pangeran nakokno alam ya roh anahu la yukallimu malakin sabila. Iso omong tapi gak kena dijak dialek. Jadi ngomongnya ya kaya boneka. Misalnya boneka disetel muni assalamualaikum tapi kan gak kena dijak dialek. Tuanya di rumah ndak. Iku pintere pangeran, pintere Quran, itu ngomong ora ana jaminan itu tidak dialek, tidak muhawarah, tidak muhada.
Jadi ketika misalnya pedek bisa ngomong, aku ini pangeran terus ngomong konsultasi. Nah aku rati duit caranya gimana bisa jawab. Nah aku sumpah jalan keluar ini. Iku apalah ya rona alayar cuci lagi kaulah wala yang dikulahum dorong wala. Nah jadi ngomong tapi gak kena tidak dia. Tapi yang perlu menjadi jamaah ini tahu ngaji mereka ngertos bahwa mitos atau kenyataan atau apa saja terserah istilah sampeyan. Hukum-hukum samawi semenjak dulu juga dikuasai oleh orang-orang dolim. Itu perlu dingerti tentang. Rian zaman Dalam bin Ba'urok ngerti Ismul terus ditambah sama Musa Samiri ngerti mitos-mitos hukum sama. Sama paranormal, dukun-dukun nakal juga banyak yang menguasai ilmu-ilmu kejaya kan. Itu juga memanfaatkan alam-alam samawi atau alam-alam gaib. Sebab itu ngendikane Kanjeng Nabi, ketika seorang dukun kesane muka sapa, misalnya dukun ngerti omah ngalor kelahiran tanggal iki, itu mungkin ngendikane Nabi ikhtatafat busyayatin li auliyaihim. Karena setan-setan yang tahu arah itu mencuri informasi itu kemudian diberikan kepada dukun. Itu sering Jawa disebut dukun perewa. Warga jogeman jadi kiai raja duk orang muka sapa. Mari kiai apa dukun-dukun perewangan. Mari bendone sampean wis wani kiai kok orang muka sapa. Mari gak keren, akhirnya wedi, dukun yo wedi wong perewangan apa? Mestinya semua ini jadi kiri juga tenan. Jadi lewat jalur rahmat awali sehingga ngadepi ngene-ngene iki yo padha kenalin sampai arah sing. Lewat jalur putih ke jalur apa? Luru tenan. Kalau piyambak sering alami ya, peristiwa-peristiwa begitu ya, dukun-dukun perewangan. Memang mereka punya akses. Sama nama kiai sing pakar-pakar ilmu ngoten. Mereka kalau adu santet sampai wong dukun-dukun jual itu keberatan tenan. Gue ini semua cetar bihim bola balik mulu mau apa? Yang makar tisim banget. Itu memang semenjak dulu. Sebenarnya ketika Nabi kalau para wali Allah tahu itu lewat informasi samawi, lewat firasatul mukmin ya. Ketika Nabi firasatul mukmin tangguru bi'inillah. Bahwa seorang mukmin yang wali yang sudah baik itu bisa melihat dengan matanya Allah. Maksudnya dia akan sangat dekat dengan Allah dan bisa mengendalikan keadaan. Tapi juga sama, setan-setan atau dukun-dukun atau paranormal yang punya akses perewangan itu juga ngerti hukum apa? Sama. Apalagi saat ini kita di Indonesia, jahiliyah masal, ketik crack sekian nomor langganan terus di bisnis. Mereka manfaat atau kebodohan bangsa. Iya ini yuk buka izin tambah juga, kono yuk buka rek. Primbon. Jadi kiai bertarana mas bersaing mendapat order dari bodoh ini pun bodoh apa? Tapi itu mitos, itu mulai dulu ada. Nah itu mitos, fakta mulai rian wonten. Kita punya sejarah, punya tarikh. Zaman Nabi Musa di Musa sini Balaam bin Ba'urah dan Musa Samir. Zaman Nabi Muhammad di wonten. Beliau punya musuh yang roh samawi. Ini ku sini Ibnu Soyad. Dia juga punya kekuatan super. Kekuatan yang bahkan sahabat kecil takut. Jadinya cinta Ibnu semuanya. Saking kekuatannya itu gak normal di atas rata-rata. Ini saat Sayyidina Umar mau bagi nantang beliau dipengin oleh Nabi. Iya pun huseto dan falan tusallato alaih wa illa yakun hufala khairalaka fi qabli. Mar gojak gelem kok nang setan tenan. Nah setan tenan kira iso menang. Saking aneh itu ya kekuatannya supra betul. Sampai taman TV ngoten. Sama lihat itu ramalannya para orang paranormal. Semirip tenan ya ada. Ambil sesuai kejadian. Tapi gawe para wali sing mirip kejadian dikira. Karena dalam hal samawi itu orang-orang dolim semenjak Nabi Nuh sampai sama itu masih diberi hak akses. Jenis atau fatbus sayatin fayatuna ila awliya'ihi. Ini ku al-Qur'an. Mulai sampai wonten ayat inna katsiran minal ahbari wa rubbani la yaquluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Coba sekarang nih, kita yang mulai cilik santri nanti tua apal Quran nanti ngalim.
Iku kita ora tahu ketemu Ruhe kali Jogo, guru kali Jogo. Takokno wong abangan sing ora tau sowan. Aliran Mbah Kali. Mulai bolak-balik muni ketemu Sunan Kali Jogo. Malah darani kita sing bentuk. Mau ning ati kok disujudi jengkulak-jengkuli karepe. Dan mereka bisa nunjukno nak keramat. Artinya punya keanehan di luar sutra. Jadi kemarin orang wali yang Mekah bisa tak kedipan ngomong itu bisa dengan cara mereka sendiri dengan. Jadi yang perlu diingatkan jamaah tembiqi itu mitos itu tuh kuat sekali. Dan sekarang dengan bentuk yang berbeda. Ya dengan bentuk yang apa? Berbeda. Tapi ya sama. Ya tapi nama sama. Saat ini sampai nampun kaget, kenapa Musa Samiri yang musuhnya Nabi Musa bisa paham tentang hukum-hukum samawi, tentang hukum-hukum gaib. Ini bahwa tiap genggaman songko lemah, sing tahu bidai jarani Jibril, iku iso marai kehidupan. Tapi pertanyaannya kan betapa hebatnya Samiri, iso jupuk tipae jaran nak roh jarane. Jadi roh jarane sinten sih? Wah, butuh pengetahuan yang luar biasa. Iya, begitu juga. Kalau aku ngerti Ismul Azam, itu masalah-masalah yang sampai saat ini. Itu termasuk sirruwah, jadi rahasianya pengeran. Kenapa Allah juga memberi ruang pada orang-orang ini, orang-orang yang kekuatan dolim itu, dia juga punya kekuatan juga. Oke, jajal lah, untuk karena dia jaduk kalangan ngabangan, pemenanti, masih nopo kesaktian. Kalau sering diceritani santri kalau nanti ketemu dia aku semua nyekel nopo langsung umum ya aku dewe raiso ya ampun. Lalu berapa nih cerita-cerita waktu itu akhirnya saya orang mana iya ilah aku kamu nunggu boleh dukun mereka rumah so gini dia rai paham ya itu satu yang perlu jadi pengetahuan. Terus nomor 2 menyangkut uzlah. Nabi Musa bagaimanapun baiknya mau menemui Tuhan yang Turi Saina. Itu secara teori organisasi tetap rawan dikhianati. Karena beliau tidak ngawal kaumnya. Nggak ngawal ini kemudian oleh kaumnya terjadi kekosongan kepemimpinan. Terus akhirnya begitu. Sementara Nabi Harun yang dipasrahin tidak seharismatik Nabi Musa. Lalu ketika di loro itu kok nyembah anak sapi. Jawab kau lan nabroka alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Angger sing lori ka Nabi Musa piyambak, kula boten purun tetep nyembah wong jenengan trimo badal, trimo koli. Ini yang paling repot dan itu yang kita alami sekarang. Kita hormat sama Kanjeng Nabi, hormat sama Abu Bakar, hormat sama Umar, hormat sama Ali. Tapi justru yang jadi masalah saat kita sudah kultus individu itu tidak menerima sistem, tapi menerima personal. Itu gue kayak Bani Israel. Bani Israel itu nampak Musa tapi gak nampak Harun. Padahal Harun gina. Sehingga ketika dipimpin Harun gak ada. Nah itu yang paling tidak diingini Abu Bakar saat Kanjeng Nabi kabundut. Orang-orang kafir Mekah saat masuk Islam, Islamis setengah hati hanya karena takut Nabi Muhammad. Hebatnya, wibawanya Nabi Muhammad. Sehingga ketika Nabi Muhammad kabundut, itu banyak mereka yang ketok asli ini, murtad, nifak. Sebab itu jauh-jauh sebelum Nabi Muhammad kabundut, ini hebatnya Quran. Jauh-jauh sebelum Nabi Muhammad kabundut, ana wahyu, wa ma Muhammadin illa rasul, qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'au kutilan qalatum ala aqabi. Wahyu ini tentu jauh sebelum Nabi Muhammad kabundut karena wahyu ini disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jauh-jauh sebelum Nabi kabundut sing ngerti warning iki peringatan Muhammad mau terima rasul. Sok ben yo mate. Utawa ana kemungkinan ora terima mati, malah dimatikan, dibunuh. Apa ikma ta'au kutilan. Itu saking canggih Quran. Orang mati itu katanya masih terhormat. Kesana sesuai mati. Tapi nak dipateni kesana kan ada jaduk. Nih, orang nanti disantet cerdas itu kesana kan ada. Untuk nanti dipateni kesana kan gak keren, gak dilindungi. Lu bayangkan Quran apa mata okutila. Muhammad itu adegan mati atau bahkan matinya dibunuh. Mati dibunuh itu kan kesana ada saksi atau tidak dilindungi Jibril, tidak dilindungi Allah. Apa mata okutila.
Jangan-jangan ingkolaptum ala aku. Jangan-jangan kamu kemudian tidak Islam lagi hanya karena kecewa nabinya mati secara tidak terhormat atau mati terbunuh. Jadi eleng-eleng, canggih Quran menanamkan tauhid. Orang-orang Cek Muhammad itu mati, cek dipatah ini, cek Muhammad baik-baiknya mati ini secara tidak terhormat, misalnya dicincang, dimutilasi. Itu sudah sampai mempengaruhi terus gue gak iman. Hanya karena gue kecewa, dua nabi mati ini terbunuh. Canggih Quran, bayangno apa iman tahu? Karena kalau iman gantung dengan Nabi Muhammad, apa nak Muhammad wis mati terus Islam salah atau Islam tidak harus berlangsung. Apa nak Muhammad mati terus gue nyembah orang Allah. Gue ajaran dia, tak lihatnya ajaran Nabi Muhammad. Wah, sehingga bayangan Quran itu diulang-ulang. Apa iman tahu kutilah. Kadang sebagian ayat nyifati kanjeng Nabi inna kama itu wa innahum itu kan aneh. Quran itu mukjizat, tapi ngendikan dengan Nabi inna kama itu, mak itu ya bakal mati. Wa innahum itu mereka ya bakal. Karena Quran itu berangkat dari sejarah, berbagai sejarah membuktikan agar Nabi mati, umat itu sesat meneh. Betul zaman untuk hidayat urung tumerak negasi, hidayat itu bergantung. Ada tokoh, ada figur, cara tadi, cara ilmu sosiologi tadi, hidayatnya bergantung berarti. Kayak pulau nanti misalnya jenengan seneng Quran mergo ngaji pulau, jadi sampai nak pulau mati, tapi rasa seneng Quran kan lucu. Jadi ini mati, ini orang mati, itu tutup seneng Quran. Apa aku kecewa Gus Dur terus gak NU, ngomong dari kecewa Gus Dur personal, itu tetap apa? NU. Lha ora ana aturan personal lah kecewa Nabi Muhammad mergo matine terbunuh gak Islam. Kecewa be Gus Dur terus gak NU. Kecewa be Gus Bak ora seneng tafsir Jalalain misalnya. Terus kecewa be bapake ora seneng bapak ibu yo bapaknya. Lah terus ngono tak kabeh kecewa be bojo liya. Itu ora ono bare. Nah, dari tragedi Nabi dulu bahwa setelah mereka meninggal bahkan sekedar ditinggalkan gunung mawon umat itu sesat. Sebab itu Nabi Muhammad lewat Quran itu di warning, di peringatan. Umpama Muhammad mati, apa imata, bahkan au putih, bahkan andikan matinya dibunuh. Lo mati dibunuh itu kesannya kan kalah. Itu tetap berawal ingkolabtum ala takut. Wawai yang kolik ala akibai, fala yadurrawa hadai'ah. Uang sing sakwise Nabi Muhammad kapundhut kok murtad meneh, pala ya durwa apa? Iku ora masalah. Jadi pentingnya iman berdasar akidah yang benar, bukan berdasar personal. Paham ya? Pentingnya iman berdasar apa? Akidah, bukan berdasar apa? Personal. Itu penting kalau peringatan. Mesti nak nanti keyakinan ini salah. Kita banyak punya aliran yang sesat hanya karena personal. Agar tokohnya mati goyang. Coba dalam sejarah Islam diambil. Nabi Muhammad wafat, terjadi kegaduhan. Bahkan setelah Sayyidina Umar mawon menghentikan siapa yang bilang Muhammad mati, maka saya bunuh. Innama huwa yunaji rabbahu kama yunaji Musa rabbahu. Kanjeng Nabi Muhammad saiki sedang munajat, tidak mati. Satu. Waras terjadi kegaduhan Abu Bakar rawuh terus ngambung dari Kanjeng Nabi tikta hayyan wa maita Allahu akramu min an amat taka imataten ya Rasulullah bakal engkau adalah suci baik saat hidup maupun saat meninggal tikta hayyan wa maita dan engkau tetap wangi baik saat hidup maupun setelah meninggal. Allah itu sangat terhormat, nggak mungkin memberikan engkau dua kematian. Jika mana Sayyidina Abu Bakar malah sakit, nak kaji Nabi urip pernah, kok mati pernah, urip pernah, mati nih. Wadah capek, tapi ini kok capek. Wadah bareng bakso ngendikan ngoten Abu Bakar keluar saking area saryane Nabi, area nopo jenazah Nabi terus pidato mangka nayak budu Muhammad dan jadi gue lagi yang penting. Ini saja ini sensitif, tapi saya terangkan atas nama tauhid. Dan saya bertanggung jawab secara ilmiah, secara marojek. Pertama Abu Bakar pidato itu
tegas secara tauhid. Mangka ya Abu Muhammad dan fa inna Muhammad dan qad mata. Ini benar. Iya betul. Karena itu bisa bilang Bakar, maka saya Abu Muhammadan, fa inna Muhammadan selamat. Siapa yang menjawab Muhammad? Jadi Muhammad Utsman mati. Wa mangka saya Abu Wala, fa inna Wala hayyun lah. Ya, siapa yang menyembah Allah, Allah lah hayyun lah ya. Udah yang hidup abadi. Satu Bakar Al-Qur'an, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul. Afa imma ta'u kutilan Quran. Ini pentingnya kehebatannya Quran. Karena zaman Nabi Musa kabundut terjadi penyimpangan orang Yahudi. Zaman Nabi Isa kabundut terjadi penyimpangan orang Nasrani. Sehingga ada ono Trinitas, ono anak Tuhan, Bapak Tuhan, Buah itu. Nabi Muhammad trauma dengan semua tragedi-tragedi agar Nabi mati kok ninggal kesesatan. Dia dari tenang-tenangan, mati ninggal kesesatan. Akhirnya mati-matian Abu Bakar nerangno. Maka layak budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa mangka layak budu wa fa inna wa hayyun layak. Akhirnya satu-satunya nabi yang umatnya selamat nganti dina kiamat namung Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad itu nabi yang mengikuti terbesar di dunia. Tadi Nabi ngendikan semua nabi itu punya doa mustajab. Inna likulli nabiyyin du'aan mustajab. Wa ahtabiul da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Sebagian riwayat mengatakan, dan saya hanya berdoa an aksarohum tabi'an. Dan saya itu ingin bahwa pengikutku terbanyak. Nah, sampean tanglet. Tetapi kan itu jumlah populasi orang Kristen itu di atas jumlah umat Islam. Niku keliru, itu takokan bentuk. Wong Kristen sak donya saiki ora ketemu Nabi Isa ora diakoni umat. Mergo Nabi Isa tentu anti kemusyrikan. Dene mesti malah kece. Yo ajarane sapa? Padahal aku pengiran ajarane. Nah tak pidul-pidule sampai ya Nabi Muhammad ketemu jadi aku mati. Mergo cek la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis bayang kita paling puito. Nabi nyarano dadi umat e gampang. Orang tak kaji, orang tak zakat, orang tak lalai lagi, orang tak kolal jannah. Uang nggak lalai lagi, tak kolal jannah. Nah, tak tahu zakat itu paling gabung di sini rokok, udah merdek. Tapi orang syarat begitu aku mau tadi zakat, kaji, poso, itu orang pokoknya mangkul lalai lagi, tak kolal jannah. Paling di audit kurang poso, di audit orang zakat, ketangkep KPK di lo, nanti dari itu tetap mau mangkul lalai lagi, tak kolal lo. Artinya untuk menjadi umatnya Nabi itu mudah sekali. Dan itu artinya jumlahnya terbesar, ratusan juta. Sementara Nabi Musa, pengikutnya yang diakui tentu hanya sedikit. Karena Nabi Musa akhirnya pengikutnya menjadi Yahudi ekstrim. Yang menjadikan Nabi Musa juga agak ngakoni keumatnya. Orang yang bilang mencintai Nabi Isa, mau ketemu Nabi Isa, ya raja kau masih. Mereka gawe ajaran Trinitas, ajaran Tuhan tiga. Nah berarti yang benar-benar sesuai kehendak Nabi, kan namun mati Nabi Muhammad, mergo tetap sing Islam tetap bertahu, tetap la ilaha illallah. Ini yang dimaksud umatku tetap terbanyak dari Nabi. Mergo umat Kristen yang ada tentu Nabi Isa yang bukan ngaku. Karena ajaran Nabi Isa ya tauhid, sementara umatnya ajarannya Trinity. Tapi itu kan bukti. Yes, itu kan bukti bahwa metode yang ditempuh Nabi Isa karena beliau terlalu sakral, terlalu moralis mengakibatkan kesesatan. Sebab itu Nabi Muhammad ajarannya walian. Utang riwayat Nabi saking kepingin raja ke pangeran sering darat, Jawa nyambil. Dan kita menulisnya sampai nyambil. Zaman ajaran Nabi Isa itu jos tenan sakralan. Nah kita bukti di kanan pengedan bibi. Jadi api aneh orang karuan. Nanti uang akhirnya nyakral berlebih. Sementara ajaran Nabi Muhammad itu terlalu. Mau tak Quran nerang sifat Rasul lucu neraka karuan. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna rabbah. Belas wong mau tak nerang Rasul gak keren belas. Aku ora tau ngutus Rasul kecuali yo doyan mangan yo kadang-kadang mlaku ning Pak. Lho ajaran lucu. Wong sampean nerang wali mbok bariku keramat dongane mati jos. Namun aku duwile ora ora langit.
Menerang ulama sampean oleh ngelem sundul langit. Ulama itu top, sopan santun, lomo, nak mlaku ora tau ndak, gak ora tau jelalatan. Nak wong wedok ora tau blengah. Tapi Quran lan Rasul lucu illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Aku ora ngatus Rasul kecuali mereka yo mangan pakanan, doyan sego, yo doyan mangan, wa yamsuna fil aswaq yo gelem mlaku-mlaku ning pasar. Karena apa? Kenapa Quran mengangkat sifat Rasul yang demikian? Mereka trauma, agar Rasul terlalu ketakralan malah blunder dianggap pengira. Wah, ini benar jadi kiai rapati sakral. Kulon budak bareng ngomong, kulon biasa tentang pasar, biasa dolanan di anak kulon. Kudinan lama kok rapati lagi. Nah, kecewa itu gampang dong. Kena kecewa berperilaku mereka dolanan, ya benar tanya aku tak. Gampang. Sementara kira kecewa ke Islam, kecewa ke aku, tapi orang kecewa ke apa? Kiai tidak usah risau saat orang-orang kecewa dengan saya atau dengan kita sebagai personal, atau mereka ada kecewa dengan Islam. Kan ada masalah, misalnya orang Islam sedunia benci kita, atau mereka tetap Islam. Yang masalah kalau mereka ganti agama kan? Nah, aku kecewa berarti tajam nafsi kan? Senang aku, saya kira senang gue, mereka tetap senang Islam. Nanti gua bukan pati gedeng, be Muhammadiyah, be ajaran Islam yang aneh-aneh. Asal gak Muhammadiyah, kadang orang ini SKY, kemarin kadang orang SKP, kurang biasa-biasa mau. Karena itu tadi ya, ajaran Islam sendiri memposisikan Nabi itu kadang disifati innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Apa imma ta'au qutila wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Aku ora tau ngutus para rasul kecuali mereka itu duwe adat mangan pakanan. Ya mereka wa yamshuna fil aswaq. Ya kerso jalan-jalan ning pasar. Paham ini kula aturaken. Karena itu tadi berseberangannya mitos-mitos kesaktian itu kabeh jadi tragedi. Bal'am karena punya Ismul Azam jadi tragedi. Musa Samiri mergo kenal tentang Jibril jadi tragedi. Lah nek kabeh masalah-masalah langit terjadi tragedi ketuhanan yang salah, penyimpangan ketuhanan atau ora usah ngono. Iku sing dikenal ning Islam al-a'rad al-jasa. Atau kaya umumnya menu. Ini bersama paham kenapa setiap Quran ketika Nabi Muhammad pidato atau nasihat mesti dimulai Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu. Mesti Nabi kalau pidato dimulai innama ana basyarum mislukum. Aku iku menungso kaya kowe. Mergo bolak-balik agar ana barang sing sifatnya sakral atau tidak tersentuh utawa samawi malah ora dianggap dasarum mislukum. Lah ora dasarum mislukum kemungkinan dianggap ana genetik kepe pangeran. Ana hubungan darah kepe pangeran. Akhirnya malah jadi tragedi ketauhid. Jadi contohnya kalau mau ana watu patung kok luar biasa. Luar biasa nganti duwe daging, duwe getih. Akhirnya ada ilahukum wa ilahu Musa. Iki sing pengira. Sebab itu lewat ngaji niki kula nyuwun kula dinar kabeh nek dadi kiai sing biasa-biasa. Itu tetap keramat, keramat wong bener atau tidak keramat. Kuwi mung keyakinan kula wong sing wiridan 1000 mek kula ora wiridan keramate padha. Karena kita harus bertauhid secara sama. Cuma wiridane akeh jene. Mergo dene nganggur kula ora nganggur. Akeh kan kadang faktornya nganggur ora nganggur. Lho gitu, kiai sing ora kerja, niku kan nganggur mulai jam 09.00 sampai jam 12. Lah maca poe untuk wakai wonan. Lah jam niku ora kira nganggur kan kerja. Jadi kadang jumlah akeh kan tingkat nganggurnya sama tidak nopo? Nganggur. Ya nak begitu, nek pergi kiai ngalim mulai kono sing wiridan si akeh dene. Mulai dia mulai kono sing nopo? Tapi soal keramat kan bodoh. Kono wiridan mari keramat, lagi ning ngamal apik mari nopo? Keramat, jadi ya bodoh, jadi bodoh keramat hati betul. Nah kita biasa ambil itu. Jadi kalau terangkan pentingnya, karena kadang salah paham. Yang hukum samawi itu hanya bisa diakses orang-orang soleh itu salah. Orang zalim pun diberikan. Cuma yang orang zalim dikenal sini istidrak, yang soleh dikenal sini karomah atau mujizat.
Sampai tak ceritanya, segini sirru Fir'aun. Kenapa Fir'aun merasa jadi Tuhan? Itu akan cerita kita. Fir'aun itu satu-satunya orang Mesir sing kenal hukum samawi. Termasuk dia orang berimbon. Nak wong maca bismillah. Niku terus berapa hari nggak makan nggak apa-apa. Terus dia diwiridan nak maca apa terus lara. Nah karena dia keturunan raja, Fir'aun yang Nabi Musa itu sebagai sejarah mengatakan Fir'aun kedua. Kasus kedua itu Fir'aun kan nama gelar ya, kasus zaman Kubura, Pangku Alam. Jadi tidak nama orang, tapi nama apa? Gelar. Jadi kalau sama ngaji tafsir, Nabi Musa ya berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Yusuf ya berhadapan dengan Fir'aun. Karena Fir'aun itu nama gelar. Apa? Ya orang Fir'aun periode Nabi Musa, ya orang Fir'aun periode Nabi Yusuf. Jadi sama jangan paham. Fir'aun itu tidak nama pribadi, bukan nama gelar. Pangku Alam sama Kubura. Lah Fir'aun itu antar raja, karena mereka keturunan raja itu ribuan-ribuan, termasuk ribuan caranya sakti, caranya gak tahu loro. Jadi dia yang menafik, aslinya lah ngakoni oleh kekuatan di luar kekuatannya dia. Baru dijajal mandi tenang, dia over ngaku pengira. Nah aslinya dia ini jaduknya kok ribuan itu. Paham ya? Jadi dia biasa kirim ribuan itu. Oh dari dia jaduk-jaduk ribuan, Maksud gue pribon terus pribon itu nak pribon itu soleh ini ngarep tulisannya keren. Abdu'ak silatul mu'min. Juga aku pedangnya bang nama mu'min. Wadah lebih diwadah dengan musuhnya tetap selamat. Yuk dibalai ini. Menurut rasakan. Jadi yang penting dan sama jadi pengalaman ya bahwa hukum-hukum samawi itu pernah diakses oleh seorang yang namanya Bal'am bin pernah juga bisa diakses orang yang namanya Musa Nawab. Begitu juga yang beliau di Nabi Muhammad pernah diakses yang jenisnya Ibnu Nawab. Oh ya, di Jawa juga banyak orang paranormal sakti, orang tidak selasa sakti. Paham ya? Mohon terus akan. Walladzina 'amilus sayyi'ati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Waladina uti wong akeh amilu kang padha nglakoni sapa aladina asayati ing pira-pira ngamal elek. Wong sing nglakoni ngamal elek sumata mung ditobat sapa aladina ero jauh dikse bali sapa aladina ada sing sayiat mimba diha saking sause sayiat. Wa amanu lan padha gelem iman sapa aladina billahi lan Allah. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Inna rabbaka satune pangeran sira gak diatangi sause tobat. Ayo tobat dikse sause tobat iku ghafurun dipine dat sing akeh nyepuro lagu maring alladzina. Rohi muntur akeh sing welasi iklan alladzina. Walamma takata ammusal ghadabu afdal Allah. Walamma takata pansane reda, takana dikse reda utawa anteng Musa sai Musa apa al-ghadabu apa kemuring-muringane. Ketika Musa wis ora duka, gak murka. Aku tak mau jibuk sopo Musa al-alwah yang biro-biro Allah. Allah ikan al-koha kang gandeng sopo Musa yang alwah. Tidak Musa ini kita menusahane. Dia pas muring-muring masuk kitab di dua anteng. Padahal awak mereka pada karo Musa sampai bukan isinya tak orang. Pas sudah di banteng. Intinya Nabi Musa yang menuso. Pas sudah gede apa itu yang banteng, yang jaga aki. Jadi orang sempurna kayak Nabi Musa api kan ditabui wong nggih monggo. Ajaran Nabi Isa dilawan di Umar. Sayyidina Umar diajaran lucu. Malik itu di bawah lamnya itu bawa kalhimar. Wong dijotos gak malas khimar kalau tidak. Mergo dene anak Nabi dan Nabi Muhammad ajaran iki ngoten. Wong Islam diwana ini nggih perang. Jadi ora ajaran Muhammad wong kon ngalah. Perang menyerang betul. Perang itu nyak orang wani itu orang ajaran itu. Mulanya kita mau perang nak diganggu ya harus membela apa? Diri. Ya itu sama. Ajaran Nabi Isa itu kan terlalu sakral sehingga dia dimitoskan terlalu suci. Wong mau aku ilmu ditabuk gak males dimitoi. Nah Nabi Musa juga orang kakak Nabi Harun mimpin gak kuat jadi dijual kan. Udal-udal kan. Taurat itu dua dengan, aku katakan lagi aku dal, bukan preman tenan, juga tenan, Nabi Musa. Lalu pengiran aja tanah Nabi Musa orang sakral itu, dia ini berjodoh dia. Harga misi adihi, harga misi adihi. Fasawa tahu lagi misi adihi ala lagi
min adui fakar jauh Musa fakodo aneh. Jadi walhasil dia yang Mesir di CABD. Dia urite kan kumpul Fir'aun, manjan dia cilik nasi di rumah Fir'aun. Warang dolanan roh wong Kipti, wong Egypt, wong Mesir tukaran ambek wong Israel. Darah rasa dia muncak, iki wong Kipti ora kajar wani ambek wong Israel. Benar Musa dijual toh. Mergo ada misi ati wa ada min aduh. Bodoh terus ra penting, sing penting di kelompokku tak dewasi. Wong nabi kemroh jenenge. Mesti nabi kan bela sing bener iku boten. Pokoke ibalane dewa. Wah, wis pokoke ada misi ati wa ada min jebot. Menjotos umatnya dia calon nabi tetep kekuatan. Jotos mata. Mata enak jadi istighfar. Rabi Firly ya, nakalan, agak tunggal, nak bisa jalan mati terus nopo. Istighfar. Pawakah jauh Musa, pakodo, aleko lah ada min amal setan, inahu aduh mutilum. Ya balik sadar, berbanding Quran ya sadar. Taurat kan ya Quran ini, ada dicibui mana ya sadar. Tapi ya berbalik. Iku nunjuk no, kalau apa logo itu nabi kok udah ideal, nabi kok ngono. Justru ngono iku sing dadekno dhekne selamat rada kepengen. Pengiran. Mulai saya elek Nabi Musa itu cek lumayan timbang Nabi Isa. Mereka orang tempat dan pengiran. Nabi Isa kapian, akhirnya jaga Ibnu Wah. Paham? Itu cerita jotos sih, orang cerita kasmaran nih. Bareng dia minggat. Wah, sekarang pertama ketemu dua gadis. Nabi Musa yang kuat, ceritanya itu kayak umumnya uang. Ada gadis. Jadi ini cerita-cerita tentang kitab lagu burine ono angin akhirnya rosikir. Ya tapi rosikir barang ya Nabi Musa. Kok menarik rawan fit. Nah ada bedanya dengan Nabi sadar rawan fitnah terus dia lagu buri mari fitnah. Nah terus akhirnya walhasil pasokan Nabi Su'aib mulanya dari qalat ikhda lumaya abadi istajir inna khaira wa istajir tawiyul amin. Itu hampir semua mufassir mengatakan Al-Qawiyu adalah karena Nabi Musa kuat ngangkat batu yang andekan orang 12 tidak kuat. Al-Amin adalah Nabi Musa harusnya bisa menggoda cewek itu, gadis itu. Menggoda sempat roh sikile bareng. Kok orang goda malah kan aku ning guri-gurinya kan. Sebab itu dua putri Nabi Su'aib dua referensi nak saiki Al-Amin. Mergo gak goda pas ning sawah. Padahal dhewe sing umpama roken mesti goda. Nah artinya itu, ini yang penting dalam pengajian ini, betapa tingkat basariahnya proses sosial yang dialami betapa tingkat basariahnya. Nak muring-muring dia tersinggung, nak butir dia jotos, dia banting. Paham ya? Nak orang itu dia nafsu, meskipun akhirnya dikendalikan dan sampai terjadi hal-hal yang di luar syariat. Tapi yang penting kan betapa basariah. Inna khaira ma istajartal qawiyun. Itu sampai kalau ayat semacam aneh angin ini kalau ini uridu ankum pihaka istab nataya kata ini. Kalau jadi Quran paling pusing nak nyemak santri ini bukan motor mesti salah. Islam ajaran motor pusing terus. Kalau ini uridu ankum pihaka dia kan barakah terus kan. Ini uridu ankum pihaka istab nataya kata ini ala antar jironi tambahnya apa? Tapi yang dialami ini kan membuktikan betapa tingkat dasariah yang dialami Nabi Sinten. Nah kenapa Quran cerita itu? Dan banyak sekali cerita-cerita Quran tentang dasariahnya para Nabi. Mergo Nabi Muhammad jadi Nabi pas sausé periode Nabi Isa. Di mana periode itu menangi kecelakaan kultus, kecelakaan mitos. Yaitu Nabi Isa saking sakali, malah dianggap pangeran. Sebab itu Nabi Muhammad juga pola dakwah sing nunjukno innama ana basarum. Termasuk Quran ya cerita Nabi Musa kasmaran barang jotos barang dan sebagainya ini. Malam masa kata Musa lagodobu ya akhoda Allah. Barang budur dewe serda ya eling meneh. Nah mau ya ganti. Sopo bae mon. Ya lucu dong. Dari kiai Quran murid-murid terus musafir dibanting ya geger nantinya. Dari kiai musafir dibanting Taurat. Itu kan ngeri tuh, seorang nabi murid-murid banting apa? Kitab suci itu kan. Ada yang di tidak ini dibanting. Bukan tempat, motor nabi banting apa? Kitab apa? Suci.
Tapi kemudian orang keplong kalau hikmah mau kita arah apa? Al-Basari. Walau masa kata orang sepangsane reda, sakara tegesi reda Musa saya Musa balu jobu apa juga. Aku dah mau kau soko Musa al-Wahim bira-bira Taurat. Allah ikan al-Qur'an kang penting soko Musa haing Allah. Wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Wa fi nuskhatiha lan iku tetep ing dalam naskah utawa isi tulisane Taurat. Isi utawa kandungane Taurat. Ema tegese perkara nusikho kang ditulis apa mafia ing dalam Taurat. Iku tiba sing kang ditulis apa mak. Artinya naskah hudan utawa ana petunjuk minal dolalati sanging kesesatan. Wa rahmatan dan dadi rahmat. Lilladina keciwung akeh gumkang uti alladina li rabbi ima ing pengirane alladina yarhaduna padha takwa atau padha wedi sapa alladina. Ya khofuna tikse padha wedi sapa alladina. Wa khilalak den lebokno alamulam ala maful ing atase maful litakot bumi karo disi maful. Maksudnya mestinya normal itu ya gabunahu. Jadi boten usah lah berhubung mutaati ini itu luweh ngarep. Jadi lirok itu maksudnya akan di depan. Karena makhluk di depan itu biasanya fiil-fiil sing mutaati pun dikasih lah. Litakot bumi karo dadi disi maful. Wa tara Musa kaum Musa ka'ina rasulullah lingi kotina. Ini pun ganti pasal. Waktara lan milih sapa Musa kaum ing kaum Musa ing kaum iki sange kaum Musa milih sapina ing wong 70 rajulan apane wong lanang. Mimman saking wong lam yakdu utawa kang ora nyembah sapa mas. Al-ijla ing pedet di amri ta'ala oleh milih kelawan perintah Allah Ta'ala. Lini kotina karena mapak ning ketemuan ingsun. Elin waktu tegese krana wektu ala dikang wa'ad nahukan janjine ingsun lu ing Musa biit yanihim kelawan nekakno ning biit elin waktu ala di wa'ad nahu biit yanihim kelawan nekakno sabina lihat tadi supaya ujur supaya jaluk ujur sapa ala di nang ibadah di asabi saking nyembah pira-pira dalam-dalane kaum Musa alaihi salam. Fakoro sama kaum Musa bihim kelawan sabi. Falama akudat kubur rasfah mongko semangsane ngalap hum ing alladina atau hum ing asabin opo arrasfatu opo getaran azal zaladu disi getaran asadi dari ingkang sangat kala dawa sapa Ibnu Abbas wani sing ngeri iki dawa Ibnu Abbas li annahum lam yuzayizu qaumahum khina abadul ijlah li annahum karena tak sampai asabin orang 70 kaum pilihan iku lam yuzajilu, iku ora podo nanggangi, ora podo nopo meredakan, ora peduli. Pasti ora gelem melok-melok gitu cara Jawa. Kaum kaum Musa kina abadi nalikane nyembah sapa kaum Musa alaihi berde. Kala dawuh sapa Ibnu Abbas. Wa hum te kelompok sapi iku ghairul ladina saliyane kelompok saalu kang padha jalu sapa aladina aruyata ing ngerti pengiran. Wa aku datang ngalak bumi Allah di nawa so ikut toko berdek. Kalau dawa sapa Musa Nabi Musa Rabbi lausi ta'ahalak tahu min qablu iya. Rabbi doberan ingsun lausi ta'ala perkara panjenengan. Ahlak tahu mongkong rusak panjenengan bumi asabin min qablu sanging ilas ini peristiwa. Qabla uruji sedurunge mlebune ingsun bihim kelawan sabin. Liu ayat supaya ngerti sapa Bani Israil kan kono-kono kabeh. Walai tahimu nilan ora padha nyurigani sapa Bani Israil ingsun. Jenengan nak kersa rusak wa iyaya lan yo ing ingsun. Atuh likuna bima fa'ala sufaha minna. Atuh likuna rusak panjenengan lan kita bima lan perkara fa'ala kang lakoni sapa asufa pira-pira blindo minna sang kita. Istisda mustiqafin iki dadi istifham sing njaluk kewelasan. Ela tu azibna terus ampun nyiksa panjenengan ing kita bizam bihoirina lawan dosa saliyane kita. Pun iki kula terangno sing jelas niki valid ya, saya punya banyak marojek. Nabi Musa itu punya gelar Kalimullah atau Najiyullah. Kita tahu ya Nabi itu 5 ya. Nabi Ulul Azmi kita gangsal, jadi Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, Nabi Isa, terus Nabi Nuh.
5 nabi ini oleh Islam ya, dikenal sebagai nabi ulul asmi. Nabi-nabi yang punya kelas spesial dibanding nabi yang lain. Ulul asmi yang punya kelas spesial, kelas hebat. Cuma gadah gelarnya mbak. Nabi Ibrahim lebih terkenal dengan gelar Khalilur Rahman. Khalilur Rahman. Jadi ku wattaqahu Ibrahim apa? Khalil. Nah Nabi Musa gelarnya wah aneh. Kalimu wah sing sering konsultasi dengan pengiran. Nabi wah sing sering bisik-bisikan mbek. Kodene Nabi paling kacau. Nah urusan opo ae dilapor pengen. Termasuk kadang resikonya yang marahi pengiran. Lalu Nabi Muhammad ngendikan orang Nabi kritis. Kami harus saat ini tukang kritik kayak Nabi Musa. Kritiknya Nabi Musa barokatan di umat. Jadi barokah umat. Nabi lihatnya akhirnya rapati berkah. Yaitu Nabi Muhammad cerita barokah Nabi Musa kritis. Akhirnya sholat mau 5. Kalau Nabi Musa pian ya sholat 50. Kajian Nabi Pak Mi'raj itu ketemu pengiran. Intinya diwajibnya sholat 50. Madun sing langit 6 ketemu Nabi Ibrahim. Gue paling dhuwur Nabi Ibrahim. Sing tingkat 6 ketemu Nabi Ibrahim. Mas, berarti bali pengiran ono apa? Niku ben salat 50 rakaat. Nabi Ibrahim kan ora pian anak manis menenge. Iya, salat 50 rakaat. Ketemu Nabi Isa ya biasa ya dia meneh. Diwajibna ya Mas. Wah, itu kalau terus dia benar menengah kan? Nabi Musa mentang-mentang dekat. Pas ya pengiran. Mari gak apa-apa misalnya sampean manja pengiran. Nabi Musa tak kok orang Pak. Karena Nabi Muhammad nasibnya kan elek di dunia, kenapa? Di dunia, Nabi itu akhir. Jadi biasanya orang ya bakal diatur-atur kan. Jadi sistem perpeloncoan ya bodoh di dunia. Apa Pak? Kalau dipanggil doa itu orang apa? Konsolat second. Apa Pak? Second. Wah, apa banget. Musuh ya, kaum gugah tahu tak jajal saya keteraku. Mereka umum cilik, wah serama masuk akal. Perintah sholat saya itu gak masuk. Balik, jalur kurtingan. Tapi dia begitu itu sangat senangnya dari pengiran. Dia yakin nak pengiran itu baik. Pentingnya khusnudan. Nah aku kan orang ini pengiran khusnudan. Orang apa? Nabi Musa orang manjanya itu karena saking nyamannya dengan Tuhan apa? Nyaman. Dia ada sebersih sidik pun yang mau pangeran ngangel-ngel orang, semua pengiran gitu. Ya kalau setuju dengan Nabi Musa. Kalau mau mati, buatan mengarah berarti mau juga Husnul Khotimah buatan. Saya itu yakin bahwa Allah tetap Rahman. Allah Rahman tidak ngarah gagal dengan kematian saya. Mau nak mati terus Allah nanti Rahman. Kan tetap Rahman kan? Ya baik lah aku nih dunia bisa sifat Rahman. Agar mati ya tetap Rahman. Soal sifatnya Allah jauh berubah kematianku. Cara kita perkara itu ya Allah, jadi kan Rahman di zaman kurang wujud. Masa baru kurang wujud sifat Rahman batal. Apa ya senang? Masa sifat Rahman dibatal mergo baru antar Rahman qabla wujudi dufi. Pakai palatar hamba wujudi dufi. Jadi kan ini aman Rahman. Masa Rahman gagal mergo tahu sih kurang wujud. Jadi nyaman Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad maju deh. Dan Nabi Muhammad belum maju ya bukti bahwa Nabi Muhammad tidak pernah turun nak pangeran duka. Beda ada wanita dia ingin video lawang ditutup. Wah mulai diamuk. Akhir wali maju berarti tanggung khusnudan. Tapi dia ibu gak ngamuk kan? Dia betul. Lebar jalur duit bujumu 10.000. Kali 5 menit jalur pada. Waduh, lagi berjalur ke jalur men. Mesti rawanimu berapa sudah kan? Mesti ngapa kan? Tapi mau aku yakin tenan bojomu ora apa-apa. Bagi 10.000 menit ya udah 50.000 baru itu 2 menit aja jalan kamu. Yakin gak apa-apa. Lah itu masih ada diyakini Mas. Wah, itu Nabi Musa akhirnya maju, Nabi Muhammad maju, Gusti. Ya, cara saat ini juga berbagai pertimbangan, nih, boleh ya, Gusti. Ya, cuma tak kontek 5. Pengen ada bodoh di nemurtinya gak langsung loh 5. Akhirnya patang 5 kan itu. Lapor ada biasa. Iya Mas, untuk kurtingan. Amsal, tiro kan sama. Tidak ada apa timo jerak kuat balik balik. Pengen di kurtingan 5. Tiro Mas, patang 10. Jerak kuat balik. Dari Nabi Muhammad yang hadis sokek nerangno. Falam azal uro ciubena robbi wa bena Musa.
Akhirnya aku munggah medun antarane pengiran be. Kok murni ya enggak langsung 45, 5 nganti karek 5 itu berarti berapa kali? Benar 7 kali ya? 9. Tidak? 9 kali. Barang karek 5 kok tadi Nabi Muhammad dan akalan. Barang karek 5 muni izin, karek 5 baru nih. Yo kurtingan mereka entek toh. Lah mungkin dari karek 5 yo kurtingan baru nih. Mereka pakai kurtingan 5, nah karek 5 yo kurtingan nanti deh. Entek. Itu Nabi Musa, saking manjanya dengan Tuhan, itu tidak pernah dia terlintas bahwa Tuhan akan apa-apa. Itu tidak pernah terlintas. Mulai sampai Nabi Muhammad ngendikan, la yamutan la ahadukum illa wa yuhsinudzan nabillah. Ojo geman kowe mati kecuali dalam keadaan husnudzan mbek pengen. Mulai kalau nanti cerita tengah jimriki, tenggene hadis Musnadu Ahmad. Orang terakhir masuk surga itu wong sing duwe amal apik blas. Tekan imane muk miskal hak bati khodal. Woi tekan iman 100 sholat, tekan iman mau duwe muk sak miskal hak bati khodal. Jadi pangeran buareng didelok pangeran. Iki teng cerita hadis kutsi. Kowe ra sing ngamal kok blas. Wis duwe terus dene. Pokoke Gusti kula niku ora mlebu swarga lah, semono ora madhep neraka. Innahu qad qasabani rihuhan. Delok rokok kok sumpah. Tenang ya. Jaluk. Nggih kok ora sumpah orang jaluk penjalukan yo. Nggih Gusti sumpah. Akhirnya dia kenal swarga. Padahal jalukan pertama pokoknya ra madhep neraka. Kowe tenan swarga ora kepen mlebu pokoke jaluk udah nggih. Bareng delok swarga wong dewasih nyawaman pesta kongkoi. Gusti motor dipakai dulu. Ya kalau tadi yang benar aja, motor kondelok. Kalau yang benar aja bagus, motor kondelok. Saya dari murah jalur, nah. Ya tapi nanti lo kan nggak lucu loh. Pengiran Yus maju akhirnya. Kalau tuh, besok pirang kamar. Ya tak kamar, kok yang jero, terus soal kamar. Ya itu saking wajahnya dengan Tuhan, akhirnya dituruti. Itu ada cerita yang lebih ekstrim dalam riwayat Musnadu Ahmad. Ini wonten tiyang ra ngamal blas. Warang macet pangeran. Jek eling-eling kita nang dunya ngamal api opo. Duwe lagi kami tak utek buat nanti blas. Oh, tak utek lek ora tau ngamal blas. Warang karo pangeran. Wala ono mau pun rokok kon putar kon balikan. Wis ora terima pun rokok. Barang malik pas mlaku mulai enggak. Lho kaya enggak ada. Saya pernah dibangun dengan sesuatu di belakang. Kalau dibangun dengan usaha api, orang ada terlintas. Kalau dengan cara meragukan makhluknya kayak ini tidak pernah terlintas. Jadi begini aja tuh visualku. Mau dari ceritanya betapa husnudzon itu penting sekali. Tapi kita kadang ahlul ibadah, kadang kita ahlul khairi. Kita dengan Allah suud, itu nggak nyaman. Mulai benar tentang hikam ini yang kalau ngasih pastor Israel, rupiah taksir fil ibadah termasuk dianggap sirik. Orang merasa nggak nyaman dengan ibadah dianggap sirik. Karena Tuhan itu begitu mudah didekati, begitu asik. Kenapa kita nggak nyaman dengan ibadah? Mereka melahirkan suudzon itu termasuk min syarril waswasil. Wala penyakit, uang nggak bisa suudzon di pengira. Padahal ngendikane Allah terkasih kusi anak inda durni abdi. Aku terserah nyangkani kau. Termasuk Nabi Musa ini nyaman. Termasuk ngulang pangeran nyaman. Pangeran dianggap salah. Dimarahi sama Nabi Musa. Dia ngajak wong 70. Itu kan jadi seksi. Nah dia nampak Taurat. Warung wong 70 dijak. Termasuk kangkang tinggal. Wong 70 Nabi Musa itu kan. Dimana Nabi ini wong berengkel. Nabi Musa jadi Nabi ini Bani Israel. Wong sing tukang berengkel. Nabi Musa yang dua gunung, semua umi mojok, semuanya untuk Taurat. Nah kaum ini kan juga bingung. Lalu minalaka hatta taruhan apa? Kok penak pak? Dari mau umi mojok, semuanya ketemu pangeran. Gak, foto-foto raro, gak percaya aku. Wah, akhirnya pangeran tersinggung. Wah, level Nabi, kok pengen ketemu pangeran. Semua berbeda, mati. Ada yang hitung pulang apa? Mati. Dan dia Nabi Musa yang mulang. Gusti. Wong-wong ini kita ajak, beda itu sih, tak jiran Pak Teni sih.
Foto-foto jiran pateni menitan kula dadi jelas lah. Kukut-kukutan barbaran. Rabbi lausi tak halak tahu mengkoblu wai. Ya. Pajak kok dadi kesti malah jiran pateni. Kalau kata-kata sampai jiran suwi, terus kula mulai kesti no. Nah jiran pateni kan kula menitan. Aku beli guna bima alat sufara ulama. Kalau tidak nabi itu mau urusi loh. Kalau tidak mau itu jangan apa? Jangan pangeran mau respon perilaku yang pintu. Aku beli guna bima alat sufara ulama. Tapi Nabi Musa begitu tuh saking nyamannya dengan Allah. Allah ya nyaman dengan Nabi Musa karena nggak ada sebersih pun modal suud. Apa mau nanya enggak nyaman kan? Aku sebenarnya di suarga tau ora. Tak wangi ngene ibadah ini dibeli gak mlebu. Suarga oleh duwe entuk ibadah kok kepen mlebu apa? Suarga. Mau tak wangi ngene nang tetep ra ditompo pengiran piye yo sudah. Kuwi cek mawon. Cerita subhanallah walhamdulillah. Nah berjadi Gus. Apa yang salah dengan subhanallah? Apa yang salah dengan alhamdulillah? Kan tidak ada yang salah. Mungkin cara pulau tidak ada di setan, tidak ada di Jibril. Aku itu mlebu neraka. Dan aku mlebu neraka apa salah? Aku muni subhanallah. Apa aku salah ya alhamdulillah? Mungkin kan enggak pernah salah. Wiridan-wiridan yang diajarkan oleh Quran oleh hadis kan enggak pernah salah. Kowe nak pacarane mateni setan tak warai. Misalnya kowe nang ati mas wiridan terbersih. Tak ada wangi motor subhanallah pun satu dan tetap ahli neraka. Lo apa yang salah dengan wiridan subhanallah? Karena Allah pasti itu suci. Apa yang salah dengan alhamdulillah? Mau aku ahli neraka. Apa aku salah muni alhamdulillah? Lo kan gak salah. Sebab itu muni ku mesti pengridune setan wong barang mesti bener kok diawan. Salah. Oleh ngalang-alangi nganggo saran akan nafsi mergo kowe mlebu swarga dadi diomong kowe boleh wangi ngono nang dibule ke ahli neraka. Jadi setan ahli neraka wah pokoke aku muni subhanallah alhamdulillah. Apa yang salah dengan subhanallah? Apa yang salah dengan alhamdulillah? Jadi sama kudu ngerti termasuk min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur linnas minal jinnati. Setan akan ngeridu kita supaya kita berhubung dengan Tuhan, supaya kita tidak nyaman dengan Tuhan. Nanti sama tak warai, wiridan itu yang paling afdol yang disebut Quran wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Ini subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena ini al baqiyatus sholihat, satu kalimat yang pasti abadi. Kenapa pasti abadi? Ya mesti bener itu. Mesti apa? Kadang gue janggal terhadap kebenaran ini mesti krono hadun nafsi, mesti krono fasik. Keparpane hadun nafsi, gue tak rewangi modong ini, kok nang jebul ya aku tetap mlaku neraka. Orang duwe itu ya. Gue nak rubah, gue nanti mau bentuk fasik dua kali sebentar. Gue sama pantas jadi kawula, ngomong wiridan kok janggal. Itu jadinya semua tuh gue seketek, napa? Min syarri waswasil. Mulane tengene minggasil abidin wonten cerita. Ana kiai wali wiridan, soal wiridan jos, soal wiridan tak tasbih. Farmula ketemu setan. Aku setan. Ini cerita-cerita tentang dunia sufi. Iya. Piye? Aku apa yang anak-anak perjanjian deh gue. Perjanjian apa? Wiridan sing mbok waca kuwe, iku aja warane wong liya. Nah, sebagai hasilnya, sebagai imbalannya, aku ora bakal bodoh gue. Betul setan betul. Imbalannya aku ora bodoh. Jadi wali gue, banyak wali, utaknya waras. Demi Tuhan. Wiridan itu apa tak ada terbuka dan transparan hati-hati kok. Kalau aku tak nuruti gue, ya takut gue. Terus dari setannya kiri. Gue mau itu apa sama yang ngerti gue. Gue mau itu sih ngerti gue. Karena cara gue, dia dapat. Gue nanggung gue suarga, berdua nanti gue sih. Padahal gue nak nuruti sarannya setan kan ya bagian dari saya. Dijawabnya wali itu demi Tuhan. Ajaran itu kata ajaran tak luas-luasnya tak akhir. Setannya mirip. Wah, ini gue apa sih mari kira-kira digodoh, mengapa ya? Itu mencari luas-luasnya. Kurang lagi sering. Dulu saya juga sering terus ya. Tari wangi ini orang dibeli ahli rokok atau gak masuk
Tapi sekarang harus dilatih, itu harus kita lawan. Apa yang salah dengan subhanallah? Apa yang salah dengan alhamdulillah? Paham ya? Kalau kita harus begitu tuh. Mana militan istighfar dikurangi gitu. Motornya tasbih yang dihargai. Orang jarang motor istighfar di nawang itu ram. Sehingga wa subhanallah itu kalau tahu. Gila, nama dia tasbih ya di nawang. Nah istighfar orang jarang di nawang. Iya kadang-kadang nggak ada itu. Lu tenang kalau badan kuyon. Kalau ada ulama, ada badan kuyon. Mungkin asing ya di telinga sampean, tapi jelas ayat Qurannya jelas. Kalau wa subhanallah ibu kalau tahu, wajib. Tapi kalau istighfar namanya wabil asharihum yastaghfiru. Untuk istighfar ditentukan waktunya wabil ashar. Kalau waktu sahur sebaiknya mereka istighfar. Karena istighfar itu tidak boleh lebih banyak dibanding tasbih. Coba kalau tasbih, fa subhanallah wa hina tumsuna wa hina tusbihun. Cek kue sore, cek itu fa subhanallah wa subhanallah itu tahu. Tapi untuk istighfar pengiran dikali seperti wabil asharihum yang waktu sahur. Karena kenapa? Cirinya kenapa? Istighfar itu piawai berpotensi hadir nafsi. Kalau berbalik serano, astagfirullah. Maksudnya nanti dengan sepuro, benda di ahli suarga. Kalau nangkawang bidadari, kongkoi-kongkoi, yang kafe, makan buah-buahan. Bergoreng itu nyawet bosan kering. Bosan dibutuh elek. Mau nang mati, nang ketemu bidadari. Kosong yang punya bodoh elek, judes marah. Kosong marah. Tapi nak sepanowo kan bukan ada hadir nafsi. Istighfar kepikiran pertama istighfar saja. Namun busu warga nangkep kongkoi. Kecuali istighfar ini. Astagfirullahaladzim. Kalau nyuwun sepuro Gusti jangan-jangan dalam ibadah saya masih kurang ideal. Tapi kira ora lah potongan-potongan sampean ora istighfar ora. Orang ini ada tawar istighfar yang bulat kurang bulat lah memang. Jadi ini nunjuk bahwa tingkat husnudzon sama Allah itu baik sekali. Termasuk sholat seket iso digunting jadi 5. Termasuk Nabi Musa marahi pangeran, dia supaya ngitung pulau lagi dari pateni. Pangeran diwarai, Gusti niki kula jak dadi seksi, nak jenengan pateni kula ora duwe seksi. Lah padha-padha ngoten mateni kita tak kula wae. Ya. Nah, terusane sing ngeri atuh liku Nabi ma fa'ala sifat umik karo dhewe pintu-pintu jenengan loro. Ya aku ora mau kalah ampun Gusti. In iya illa fitnatu. Niki namung ujiane jenengan tuti rubiya mantasa wa ta'dina apa? Nggih pancen jenengan Gusti nek ide tak karepmu mboten kita karepmu pancen jenengan sing pangeran. Itu betapa tingkat kenyamanan munajat dengan Tuhan. Munajat hanya saling berbisikan, saling komunikasi. Mulai Nabi Musa karena banyaknya sering mengkomunikasi, berkomunikasi dengan Tuhan, itu disebut kalimuwah kalian Najiyullah. Nah, itu termasuk Nabi Ulul Azmi dengan gelar Najiyullah. Beda Nabi Isa gelar Sofiyullah. Sofi itu artinya orang yang bersih. Jadi Nabi Isa sangat bersih, ngoten. Nabi Isa itu sangat bersih itu. Ya benar turun betul yang kita kan. Biasanya khawfan min arkana ilat dunia. Kau nak turu be ganteng kok nak masih turu, nek masih ganteng. Elek-eleke kawula wong kok nek mati ora ibadah. Tapi bantalan yo rawani. Kok santri kuno lho, bantalan nganggo kayu, nganggo watu. Mergo ora kaenakan dari nek mati itu. Tahu suatu saat Nabi Isa bantalan be watu. Niku nggih terus ora kok gak nyaman ibadah. Mergo turune luwih suwe timbang biasane. Niku pun merasa siksa, merasa salah. Saking bersih dia. Itu Nabi Isa. Wonten malih cerita Nabi Isa itu saking bersih dia. Saking bersih dia, saking nopo. Terlalu steril, terlalu bersih. Ya mbak itu lama-lama. Ketemu kalian satu kelompok kaum sing ibadah. Awake guru kabeh. Takok, kamu sudah ibadah berapa tahun? Berpuluh-puluh tahun. Kenapa kalian kurus? Karena saya takut Allah, takut neraka. Waktu saat ketemu komunitas kaum sing ibadah, ya ngoten. Kowe kena apa ibadah tenanan, kepengin mlebu swarga. Itu sampai cara tak iki terus dibanding. Takut temu ngira Gusti, terus ketemu meneh wonten kelompok kaum sing ibadah kok asik nyaman, istiqnas billah. Kowe kena apa ibadah kok gak tegang blas. Ya jawabe kados kula.
Ibadah mesti bener. Apa yang salah dengan ibadah? Ibadah mesti bener. Nyembah Allah mesti bener. Lalu aku wedi, mau mesti bener. Nah, akhirnya Nabi Isa mengikuti yang ketiga ini. Yaitu nganggo metode ibadah mesti bener. Dan itu yang harus kalian pakai. Misalnya sampai pas sujud. Kalau orang mikir sujud itu ditompo pengiran tak orang. Tapi sujudnya pengiran mesti bener. Bener. Mari pulau ini nyuruh saya. Kita ini banyak yang salah. Karena kita keliru, mau mengandung kok. Hati ini sampai gembira. Ojo gemar nih, kok sujud itu nggak ditompo pengiran. Jangan pernah terlintas di situ. Kita ini nyujud no wajah kita, anggota kita yang Allah dan itu mesti benar. Mulai pentingnya ngaji be wong alim. Karena dalam ajaran hadis saat kita sujud kan menisbudi sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fi qawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu rabbul alamin. Saat kita sujud itu diajari kanjeng Nabi kan muni sajada wajhi Gusti sani wajah kula sujud nang jenengan. Jenengan adalah zat yang menciptakan wajah saya, mata saya, telinga saya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dengan demikian kita sujud ya murni nunjukno tunduk ning pangeran kan. Tapi bolak-balik kita sering setan pinter ngliwatno hadun nafsi. Mbok rewangi ngono kok nang ora ditompo. So, akhir mulai ra semangat. Mulai gak nyaman. Mulai ra semangat setan seneng cocok iki. Padha-padha ra semangat tuh. Paham ya? Mulai saiki kudu gumun senengane ora ngisi. Soale amale ditompo ta ora yang tua ora ditompo itu penting. Wah, kita harus sesuai ajaran. Itu Pak sampai ngaji fikih, ngaji hadis, semuanya sama ajaran. Sama mau tentang fikih kita pokoknya saat sujud kesunatannya mau subhana rabbiyal a'la latihan. Orang ajaran yang fikih disunatno pas sujud ndonga supaya amale ditampa ana fikih ngono. Nah, fikih ngono tak oboke. Orang kita fikih nah pas sujud ndonga supaya amalan ditampa sujud itu ora ana kowe pas sujud ya kan maca subhana rabbiyal a'la hamdi utawa maca sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, dengan model-model gini ya sudah kita nyaman dengan Allah. Akhirnya Nabi Isa mengikuti metode ini. Metode orang istiqnas bil ibadah, nyaman dengan ibadah. Ya, termasuk model Nabi Musa. Nabi Musa pede. Orang pede piye? Ya pede ya nuwek. Wong loro ngadepi Firaun ya wah mentang-mentang ambek pengiran. Dene ibadah ya pede, ngadepi Firaun ya apa? Pede. Pas bingung ya pede. Wah dene mau nyaman ae pengiran apa? Nyaman. Ya sama seperti Nabi Muhammad. Ketika nih gua sur di Kepung Lama ya la tahzan inna wa apa? Nah, itu ya sudah sih, sudah dengan meninggalkan hadun nafsi. Nah, cara nuruti nafsu ya mesti ngarepe Musa. Tapi ya la tahzan inna wa apa? Nah. Mohon Allah rasakan. Wa iya ya atuhlikuna bima fa'alat sufaha'u minna. In dia ila fitnatu era su'adinna. Kita menyiksa panjenengan ing kita bilam diwirina kelawan dosa saliyane kita. In dia ila fitnatu. Ma ya tikserano fitnah fitnah alatika. Wa ko atengal tumibo fiha ing dalam fitnah sapa sufaha biro-biro pintu. Ila fitnatuka. Kecuali ujiane jenengan. Istilah uga ujiane jenengan. Tudilunya salno panjenengan dihakan fitnah man ing wong tasawuf kang ngersakno panjenengan ing mati lalu ing satno man. Wayah watah di pihak, watah di mantasa. Langnya ke petunjuk panjenengan man ing wong tasawuf kang ngersakno panjenengan hidayah aku ngeke petunjuk man. Iki Nabi Musa. Pede deh. Panjenengan pangeran Gusti jenengan nyetakno tiyang sing jenengan kersakno langnya ke hidayah jenengan tiyang sing jenengan kersakno. Tapi saking gedene tenan antawaliyun. Iki eling-eling. Pertama Nabi Musa sing terukam apa? Antara wali. Antau te panjenengan wali unaku kekasih kita. Utawa sing nguasani kita mutawali umurina tegese sing nguasani urusan-urusan kita. Jadi pertama anta waliuna, anta waliuna. Jenengan kekasih kula Gusti. Fakir mongko kula aturi nyepura panjenengan amare ing warhamnalan melati panjenengan iki. Iki terusane ora kok. Sumpete jenengan melati Gusti. Tapi melasane jenengan ditampa apa boten ora. Jenengan kedah melati kula. Mergo anta khairul wahid. Karena jenengan yang terbaik. Artinya tetap akhirnya ngeluh orang kok mikir ketampa ora wa anta khairul.
Paham ya? Karena jenengan yang terbaik, jenengan sing iso nyepu. Ora kok ngelos di kompor tapi ditutup wa anta khairul. Artinya ditutup dengan mensifati Allah wa anta khaliqi panjenengan iku khairul ghafirin. Iku api-api sing akeh nyepurane.